Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Caca Kristianti Tinihada dari Teknik Perminyakan kelas D dengan NIM 2301125. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya, yaitu bandel matematis dengan kode F10. Fisika merupakan suatu ilmu yang menarik di dunia. Alasannya adalah ilmu fisika mampu menjelaskan fenomena dan gejala fisika yang terjadi di dunia. Salah satu fenomena dalam fisika yaitu gerak harmonis sederhana pada bandul matematis. Fenomena fisika dapat diamati melalui eksperimen dengan memanfaatkan instrumen penelitian. Dari hasil observasi diketahui bahwa data eksperimen bandul matematis hanya terbatas pada waktu osilasi dan jumlah ayunan. Bandul matematis juga dapat digunakan untuk mengukur percepatan gravitasi bumi dengan menggunakan prinsip gerak harmonik sederhana, hukum 2 Newton, hukum Hooke, dan gaya pemulih. Tujuan praktikum bandul matematis adalah untuk mempelajari gerakan bandul matematis dan mengukur periode ayunan bandul matematis. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk menentukan tetapan percepatan gravitasi bumi dengan menggunakan bandul matematis. Bandul matematis adalah sebuah benda ideal yang terdiri dari sebuah benda yang bermassa M, digantung pada tali yang ringan, di mana panjang tali ini tidak berubah selama ayunan. Gerakan bandul matematis merupakan salah satu bagian dari gerak harmonik sederhana. Bandul matematis merupakan benda ideal yang dapat digunakan untuk menentukan besaran nilai gravitasi bumi pada suatu daerah. Dalam kehidupan sehari-hari, bandul matematis dapat ditemukan pada ayunan, di mana dari ayunan tersebut dapat dihitung periode dan melalui ayunan dapat menentukan beberapa besar nilai gravitasi di suatu tempat. Bandul matematis juga dapat digunakan untuk mengukur percepatan gravitasi dengan menggunakan prinsip gerak harmonik sederhana, hukum Newton 2, hukum Hooke, dan gaya pemulih. Tujuan dari praktikum ini ialah menentukan percepatan gravitasi planet dengan menggunakan bandul matematis, mengamati hubungan antara periode getaran dan panjang tali bandul, mengamati hubungan antara periode getaran dengan simpangan, dan mengamati hubungan antara periode getaran dengan panjang tali. Adapun permasalahan dalam praktikum ini yaitu bagaimana menentukan percepatan gravitasi planet dengan menggunakan bandul matematis, bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dan panjang tali bandul, bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dengan simpangan, dan bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dengan panjang tali. Kita masuk pada dasar teori. Bandul adalah benda yang terikat pada sebuah tali dan dapat berayun secara bebas, periodik yang menjadi dasar kerja dari sebuah jam dinding kuno yang mempunyai ayunan. Dalam bidang fisika, prinsip ini ditemukan pada tahun 1602 oleh Galileo Galilei, bahwa perioda dipengaruhi oleh panjang tali dan percepatan gravitasi. Bandul matematis merupakan sistem dinamika yang tersusun atas sebuah beban yang dianggap benda titik yang tergantung pada seutas tali yang masanya dapat diabaikan dan tidak mulur. Pada gambar di samping, titik A merupakan titik keseimbangan, sedangkan titik C merupakan amplitudo atau titik terjauh yang dapat dicapai benda. Amplitudo disimbolkan dengan A dengan satuan meter. Satu getaran penuh jika benda bergerak dari A, B, A, C, A, sedangkan jika benda bergerak dari A, B, A, maka benda hanya bergerak setengah getaran. Bandul matematis merupakan sistem dinamika yang tersusun atas sebuah beban yang dianggap benda titik yang tergantung pada seutas tali yang masanya dapat diabaikan dan tidak mulur. Beban pada bandul ini bergerak bolak-balik pada lintasan busur lingkaran terhadap suatu titik kesetimbangan tertentu, seperti pada gambar di atas yang menunjukkan gaya-gaya yang bekerja pada beban dalam komponen tangensial. Kita masuk pada flowchart. Yang pertama, kita membuka link pad, kemudian mengatur alat pada simulasi pad, lalu atur agar ujung bandul berada tetap di tengah. Beri simpangan kecil pada bandul dan lepaskan serta usahakan agar ayunan bandul mempunyai lintasan bidang dan tidak berputar. Kemudian, mencatat waktu tempuh yang dibutuhkan untuk 5 kali getaran. Lalu, mengulangi langkah pada poin nomor 1 sampai dengan 4 sebanyak 5 kali. Ulangi langkah pada poin nomor 1 sampai
dengan 5 dengan panjang kawat yang berbeda. Adapun alat dalam praktikum ini, yang pertama simulasi, kemudian laptop atau komputer, dan yang terakhir Microsoft Excel. Prosedur kerja praktikum yang pertama, atur alat pada simulasi PET, atur agar ujung bandul berada tepat di tengah, beri simpangan kecil pada bandul, dan lepaskan serta usahakan agar ayunan bandul mempunyai lintasan bidang dan tidak berputar. Catat waktu tempuh yang dibutuhkan untuk kelima kali getaran. Ulangi langkah pada poin nomor 1 sampai dengan 4 sebanyak 5 kali. Dan yang terakhir, ulangi langkah pada poin nomor 1 sampai dengan 5 dengan panjang kawat yang berbeda. Kita masuk dalam analisis data, seperti yang terpapar di sini ada data 1, data 2, dan data 3. Data 1, panjang tali 0,1 sampai dengan 1, M sama dengan 0,8, dan theta sama dengan 5 derajat. Data 2, panjang tali sama dengan 0,9, M sama dengan 0,1 sampai 1, dan tetanya 35 derajat. Adapun grafik yang terpapar dari sini hasil dari analisis data. Yang pertama ada panjang tali dan T, panjang tali dan T kuadrat, T dan M, dan yang terakhir T dan theta. Kita masuk dalam perhitungan. Seperti yang terpapar di sini ada regresi linear hasil dari analisis data. Kemudian ada rumus dan cara mencari persamaan. Kita masuk dalam pembahasan. Sebuah bandul dengan panjang tali dan massa M dan membuat gerak harmonik sederhana dengan sudut disebut bandul matematis. Gaya yang menyebabkan bandul ke posisi keseimbangannya disebut gaya pemulih, yaitu Mg sin theta. Periode menyebabkan bandul bergerak dari suatu posisi ke posisi lain, lalu kembali ke posisi semula. Dalam percobaan ini dapat dilihat bahwa semakin besar massa yang menggantung, maka semakin besar simpangan pada bandul dan semakin besar pula jarak osilasi, sehingga nilai periode pun semakin besar. Hal ini juga dipengaruhi oleh panjang yang menahan massa pada bandul. Semakin panjang talinya, maka semakin besar pula jarak osilasinya. Begitupun sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa periode berbanding lurus dengan panjang tali. Adapun kesimpulan dari praktikum ini adalah, dari percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan simulasi PET, kita dapat menyimpulkan bahwa panjang tali mempengaruhi periode bandul, sudut simpangan mempengaruhi periode bandul, dan massa tidak mempengaruhi terhadap periode bandul. Saran dari saya ialah dalam praktikum ini diperlukan ketelitian yang tinggi agar mendapat data yang tepat dan akurat. Saat melakukan percobaan menggunakan simulasi PET, disarankan untuk menggunakan mode slow agar dapat terlihat lebih jelas dan wajib melakukan percobaan berulang kali. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.